Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bisyami Ramadan wa nafa'alana bil qiyami wa tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa shahibil burhan wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur. Sehingga kita dapat berjumpa pada bulan Ramadan pada tahun kali ini. Salawat serta salam kita tak lupa curahkan, kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Kaum muslim yang berbahagia, alhamdulillah kita telah memasuki yang namanya bulan Ramadan. Yang dimana bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan maghfirahnya Allah. Yang dimana dalamnya kita diwajibkan yang namanya berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kenapa kita diwajibkan puasa? Kenapa orang-orang sebelum kita diwajibkan berpuasa? La'allakum tattaqun, karena untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah. Dan apa sih itu takwa? Takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Dan ini sebagai dalil bahwa orang-orang terdahulu sebelum umatnya Nabi, sebelum kita, itu sudah diwajibkan yang namanya berpuasa. Dan apa sih itu berpuasa? Dan apa sih itu puasa? Disebutkan dalam kitab Bahjatul Wasail, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyebutkan dalam kitabnya, wa huwa insyaqun an syahwatayil farji wal batni li ta'atil maula min tulu'il fajri sadiqi ila guru bisamsi. Puasa itu menahan diri kita daripada dua syahwat, al-farji wal batni, syahwat kemaluan dan syahwat perut. Li ta'atil maula, semata-mata untuk taat kepada Allah, semata-mata untuk taat kepada Tuhan kita. Kapan kita diwajibkannya berpuasa? Min tulu'il fajri sadiqi ila guru bisamsi. Mulanya dari terbit fajar sodik ila guru bisamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu kita diwajibkan yang namanya berpuasa. Dan kita bukan hanya berpuasa saja, juga kita kudu tahu hal-hal apa aja, perkara-perkara apa aja yang membatalkan daripada pahala puasa kita, menghilangkan daripada pahala puasa kita, yang menghilangkan daripada puasa kita. Disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah, karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya, wa imsaku anil muftirati minat ta'ami wa syarbi wal jima' wa istina'i bi mubasyarati wa istiqaati bil ikhtiyari. Dan kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, minat ta'ami daripada makan, syarbi dan minum, wal jima' dan jima', wa istina'i bi mubasyarati dan mengeluarkan air mani dengan sengaja atau dengan bersentuhan langsung, wal istiqaati bil ikhtiyari dan muntah dengan sengaja. Itu perkara-perkara yang membatalkan daripada puasa kita. Ada juga perkara-perkara yang membatalkan daripada pahala puasa kita, yang menghilangkan daripada pahala puasa kita. Disebutkan juga dalam kitab Risalatul Jami'ah, ada 5 perkara yang menghilangkan atau membatalkan daripada pahala puasa kita. Apa aja 5 perkara itu? Yakni al-khazib, wal ghibah, wa yaminul khazibah, wa yaminul khazibah, wa namimah, wa nazru bisahwati. Yang pertama apa? Yang pertama al-khazib, berbohong. Dalam bulan puasa kita tidak boleh yang namanya berbohong, sebab akan membatalkan atau menghilangkan daripada pahala puasa kita. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu mengomongkan kejelekan orang lain di depan maupun di belakang orang itu, yang mana orang itu tidak suka. Puasa ghibah itu di luar bulan puasa itu tidak boleh, apalagi di dalam bulan puasa, sebab akan menghilangkan daripada pahala puasa kita, akan membatalkan daripada pahala puasa kita.
Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang keempat, yaminul kazibah, bersumpah palsu. Yang kelima, wa nazru bisawati, memandang atau melihat sesuatu dengan syahwat. Itu 5 perkara yang membatalkan atau menghilangkan daripada pahala puasa kita. Kita kudu menghindari 5 perkara ini. Jikalau puasa kita tidak mau sia-sia, jikalau puasa kita tidak mau kayak orang yang menahan lapar dan haus saja, sebagaimana sabda Nabi, ka min shaimin laisa lahu min siyamihi ila juwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun, mereka tidak mendapatkan ganjaran apapun, ila jual atos, kecuali mereka cuma menahan lapar dan haus saja. Jadi kita kudu menghindari 5 perkara ini jikalau kita tidak mau kayak orang yang nahan lapar dan haus saja. Dan juga banyak keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini, yang mana kita bisa temukan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dan kita bisa mengelompokkan keutamaan itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Keberkahan adalah kebanyakan kebaikan secara terus-menerus yang terdapat pada suatu perkara. Nabi Muhammad memberi nama bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, sebagaimana sabdanya, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yang kedua apa? Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Di bulan ini Allah telah mewajibkan kita beberapa ibadah yang sangat agung. Ibadah tersebut antara lain ini berfitrah, sholat tarawih, dan menjadikan satu malam di mana malam ini dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Maksudnya adalah bahwa bulan Ramadan merupakan ajang untuk mengikis dosa kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tentu saja mengikis habis dosa kita dengan cara melakukan ibadah yang banyak pada bulan Ramadan dengan penuh ikhlas dan ittiba harap ampunan dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihsaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman mengharap ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dosa lama akan diampuni jika kita puasa pada bulan Ramadan karena iman dan ridho Allah. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari diri saya sendiri yang masih belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bi walidayah wa ridha wa hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.